Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini berjudul Kaya Tapi Terpecah. Bacaan dari 1 Korintus 1 ayat 3-17 dan yang akan menjadi pokok perenungan kita dari ayat yang ke-12. Demikian. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, "Aku dari golongan Paulus," atau "Aku dari golongan Apolos," atau "Aku dari golongan Kefas," atau "Aku dari golongan Kristus." Saudaraku, saat manusia menghadapi situasi kekurangan, umumnya mereka akan berebut dan saling menyerang. Masing-masing ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya. Namun yang terjadi di jemaat Korintus sebaliknya. Jemaat di Korintus berada dalam kondisi berkelimpahan secara materi, juga dalam pengetahuan dan berbagai karunia. Namun mereka terpecah dalam berbagai golongan. Kelimpahan dalam karunia dan pengetahuan tidak otomatis membuat manusia menjadi dewasa secara rohani. Dosa kesombongan sering merasuki orang-orang yang menganggap dirinya memiliki berbagai karunia dan pengetahuan tertentu. Hal itu membuat mereka terjebak dalam upaya membentuk kelompok dan menistakan kelompok yang lain yang berbeda. Ungkapan "aku dari golongan A, dari golongan B," dan seterusnya adalah sebuah pernyataan bahwa kelompoknya lebih baik dari kelompok lainnya. Masing-masing saling membanggakan golongannya. Kebanggaan kelompok tersebut didasarkan pada sikap kultus individu pada sosok seorang pemimpin. Sebagian jemaat Korintus mengkultuskan dirinya, tetapi Rasul Paulus menolaknya. Rasul Paulus justru menegur dan menasihati agar mereka sehati sepikir dan tidak berselisih. Pemimpin yang dewasa tidak akan pernah mengeksploitasi dukungan anak buah untuk mengangkat dirinya. Sebaliknya, ia akan menyadarkan pengikutnya untuk menjadi diri sendiri, sehingga tidak tergantung pada karisma seseorang. Memanfaatkan kultus individu pengikut adalah tanda ketidaklayakan dan kegagalan seorang pemimpin. Demikian renungan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini berjudul Kaya Tapi Terpecah. Bacaan dari 1 Korintus 1 ayat 3-17 dan yang akan menjadi pokok perenungan kita dari ayat yang ke-12. Demikian. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, "Aku dari golongan Paulus," atau "Aku dari golongan Apolos," atau "Aku dari golongan Kefas," atau "Aku dari golongan Kristus." Saudaraku, saat manusia menghadapi situasi kekurangan, umumnya mereka akan berebut dan saling menyerang. Masing-masing ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya. Namun yang terjadi di jemaat Korintus sebaliknya. Jemaat di Korintus berada dalam kondisi berkelimpahan secara materi, juga dalam pengetahuan dan berbagai karunia. Namun mereka terpecah dalam berbagai golongan. Kelimpahan dalam karunia dan pengetahuan tidak otomatis membuat manusia menjadi dewasa secara rohani. Dosa kesombongan sering merasuki orang-orang yang menganggap dirinya memiliki berbagai karunia dan pengetahuan tertentu. Hal itu membuat mereka terjebak dalam upaya membentuk kelompok dan menistakan kelompok yang lain yang berbeda. Ungkapan "aku dari golongan A, dari golongan B," dan seterusnya adalah sebuah pernyataan bahwa kelompoknya lebih baik dari kelompok lainnya. Masing-masing saling
membanggakan golongannya. Kebanggaan kelompok tersebut didasarkan pada sikap kultus individu pada sosok seorang pemimpin. Sebagian jemaat Korintus mengkultuskan dirinya, tetapi Rasul Paulus menolaknya. Rasul Paulus justru menegur dan menasihati agar mereka sehati sepikir dan tidak berselisih. Pemimpin yang dewasa tidak akan pernah mengeksploitasi dukungan anak buah untuk mengangkat dirinya. Sebaliknya, ia akan menyadarkan pengikutnya untuk menjadi diri sendiri, sehingga tidak tergantung pada karisma seseorang. Memanfaatkan kultus individu pengikut adalah tanda ketidaklayakan dan kegagalan seorang pemimpin. Demikian renungan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan buat kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, atas berkat-Mu yang selalu baru setiap hari. Saat ini kami berdoa untuk pergumulan yang ada di setiap keluarga. Untuk para bapak sebagai kepala keluarga, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kelancaran dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya. Untuk para ibu, Engkau berikan hikmat dan kesehatan dalam mengurus rumah tangga dan dalam mendidik anak-anaknya. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan atau yang merindukan pasangan atau merindukan keturunan. Engkau saja yang sertai dan berikan, karena Engkau yang tahu yang mereka butuhkan. Kami saat ini juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Kiranya Engkau yang jamah, Engkau yang sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan untuk mereka yang terkena virus COVID atau sedang isoman, Engkau sendiri yang berikan kesabaran, Engkau sendiri yang berikan kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Allah Bapa kami yang berada di surga, kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu kepada kami. Kiranya Allah Bapa yang memberkati setiap kehidupan yang kami jalani dari hari lepas hari. Kami hendak berdoa untuk para pelayan di gereja ya Allah Bapa, untuk pendeta kami, para penatua, pemain musik, singer, operator infokus, para guru sekolah minggu, dan para pelayan-pelayan Allah lainnya yang senantiasa tetap diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, menjadikan mereka tetap setia dengan pelayanan terhadap Tuhan. Kiranya Allah juga yang memberkati program-program gereja yang sudah disusun dan direncanakan oleh para pelayan Allah. Kiranya Engkau yang membantu akan proses kegiatan dan kelancaran program-program tersebut dan memberi dampak yang baik bagi para jemaatnya. Kiranya semua itu menyenangkan hati Tuhan. Ya Allah, kami juga berdoa untuk saat ini, untuk tata ibadah yang telah kami laksanakan di gereja kami, di GKI Perumnas. Puji syukur kami ucapkan ya Allah, saat ini kami sudah dapat memulai ibadah onsite. Meskipun saat ini ada kami jemaat yang beribadah melalui online, tetapi biarlah itu tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah Bapa kami. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam kami melakukan ibadah kami sebagai jemaat GKI Perumnas. Biarlah Tuhan Allah yang memberkati gereja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, berikan hikmat untuk pimpinan negara, dari presiden, menteri, gubernur, sampai pimpinan tingkat RT. Kami berharap pemerintah bekerja melayani rakyat sepenuh hati, agar keadilan dan kesejahteraan merata dapat dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa pula untuk percepatan vaksinasi tahap kedua maupun ketiga dapat
selesai menyeluruh diikuti semua rakyat, menjadi rakyat sehat dan pandemi segera berakhir. Dan kami berdoa juga mengingat saudara-saudara kita, korban Gunung Semeru, gempa, dan banjir di berbagai tempat di Indonesia. Semoga segera dapat bantuan pertolongan juga dan bisa kembali bersemangat tanpa ada kesedihan. Tuhan, tolonglah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.